Assalamualaikum teman-teman jomblo fisabilillah. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk merenungkan kisah cinta yang menarik yang datang dari Nabi Yusuf alaihissalam yang tampan rupawan dan Zulaiha yang cantik jelita di Mesir. Sebuah kisah cinta yang sangat inspiratif dan mudah-mudahan menjadi penyemangat buat para jomblo fisabilillah yang sedang menantikan jodohnya, untuk bisa meniru bagaimana Yusuf menjaga pandangannya pada yang bukan mahram dan bagaimana Allah mendatangkan Yusuf untuk Zulaiha ketika Zulaiha terus memperbaiki dirinya. Tahu kan kalau Nabi Yusuf alaihissalam memiliki paras yang tampan rupawan hingga Zulaiha, istri dari Al-Aziz, sebutan Raja Mesir kala itu menggodanya. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tiada akan beruntung." Maka, tatkala wanita itu Zulaiha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Zulaiha berbohong kepada suami dan wanita-wanita Mesir dengan menyalahkan Yusuf dan menuduh Yusuf telah menggodanya. Pada akhirnya Yusuf lebih memilih untuk berada di jeruji besi. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Dan wanita-wanita di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." Wanita itu berkata, "Itulah dia, orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Namun pada akhirnya kebenaran terungkap, dan Yusuf dibebaskan dari penjara karena mampu menabirkan mimpi. Dan Al-Aziz, Raja Mesir kala itu menyelidikinya dengan menanyakan pada wanita-wanita sebelumnya. Setelah terbukti kebenarannya, Al-Aziz berbincang-bincang kepada Yusuf. Raja Mesir tadi berkata bahwa Yusuf berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi mereka. Yusuf pun meminta untuk menjadi bendaharawan negara Mesir. Tidak lama kemudian, Yusuf menggantikan suami Zulaiha menjadi Raja Mesir. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka
dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Dan sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya." Berkata istri Al-Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Setelah suami Julaiha meninggal, Julaiha pergi dari istana ke reruntuhan bangunan dan hidup seorang diri kesepian. Dia terus-menerus menangis menyebut nama Yusuf. Selama setahun, Julaiha memberikan perhiasan emas dan peraknya kepada orang-orang yang lewat dan membawa kabar tentang pujaannya itu. Akhirnya, dia tidak mempunyai harta lagi yang tersisa. Tahun demi tahun, Julaiha semakin tua. Rambutnya yang hitam berubah menjadi putih, kulitnya yang halus berubah menjadi keriput, tubuhnya yang langsing menjadi bungkuk karena menanggung derita cinta. Dan matanya yang hitam bersinar kini menjadi buta lantaran banyak menangisi pujaannya. Sekalipun baru berumur 40 tahun, dia seperti wanita yang berusia 80 tahun. Suatu ketika Julaiha mengetahui rute perjalanan Yusuf setiap hari. Dia lalu membangun sebuah gubuk dari buluh bambu di sisi jalan yang biasa dilewati oleh Yusuf. Di sekeliling gubuk tersebut dibuat pagar buluh bambu. Setiap kali dia melantungkan ratapan cinta penuh kesedihan, semua bulu bambu itu mengeluarkan suara ikut bersimpati kepadanya. Dia tinggal di tempat itu dengan suatu harapan agar Yusuf melihatnya. Ketika tiba saatnya sang wazir agung Yusuf alaihissalam melewati jalan itu, Julaiha segera keluar dari gubuknya dan duduk di tepi jalan menunggu kekasihnya. Namun, begitu dia mendengar suara pengawal Yusuf mengumumkan kedatangannya, Julaiha langsung jatuh pingsan. Kemudian setelah siuman, dia kembali ke gubuk bambunya yang ikut menyanyikan lagu-lagu sedih. Suatu malam, Julaiha yang buta bersujud di hadapan berhala yang sudah disembahnya selama bertahun-tahun dan berdoa, "Wahai Engkau yang kusembah dengan penuh pengabdian selama hayatku, Engkau yang mengetahui kehinaanku. Jika aku tidak bersama Yusuf, tidak bisakah Engkau memulihkan penglihatanku agar aku dapat sekurang-kurangnya melihat Yusuf sekali lagi saja?" Demikian dia berdoa terus-menerus sehingga fajar menyingsing di ufuk timur. Pada pagi harinya, ketika terdengar suara kuda, dia pergi keluar. Ketika Yusuf semakin dekat, dia menjerit dari relung jiwanya. Akan tetapi suaranya tenggelam oleh suara ringkikan kuda dan teriakan orang banyak. Tak seorang pun juga memperhatikannya sebentar saja. Dengan hati hancur dia kembali pulang. Julaiha mengambil batu dan menghancurkan berhalanya sambil berseru, "Engkau tak lain hanyalah batu berhala. Kini aku akan membebaskan diriku dari belenggu kekuasaanmu untuk selama-lamanya. Dengan bantuan batu lain aku akan menghancurkan permata kekuasaanmu." Dari ledakan tiba-tiba dia menerima cahaya baru. Julaiha pun dibersihkan dan disucikan oleh air matanya. Dengan penuh kesungguhan, Julaiha lalu berdoa kepada Tuhan dan memohon ampunan. "Wahai Tuhanku, kalau aku menyembah sebongkah batu, sesungguhnya aku sendirilah yang tersesat. Sayangi dan ampunilah aku. Obati dan sembuhkanlah hatiku dengan luka penyesalan. Dan izinkanlah aku memetik sekuntum bunga dari taman Yusuf.
wahai wujud hakiki yang menjadikan seorang raja menjadi budak dengan mahkota raja. Tepat saat itu, Yusuf alaihissalam kebetulan lewat di situ. Mendengar suara seorang wanita tua meratap, dia terpesona oleh ketakzimannya dan memerintahkan agar wanita itu dicari serta dibawa menghadap istananya. Ketika wanita itu dihadapkan padanya, Yusuf bertanya tentang jati dirinya. "Tidakkah engkau mengenalku? Akulah orang yang lebih memilih dirimu ketimbang dunia ini. Sejak pertama kali aku melihat dan mencintai dirimu," papar Julaiha. "Julaiha, benarkah ini engkau? Wahai Julaiha, apa yang terjadi pada dirimu? Kemanakah hilangnya kecantikanmu?" tanya Yusuf yang terkejut bukan kepalang. "Ketika aku kehilangan dirimu, aku kehilangan diriku dan kecantikanku juga," jawab Julaiha. "Apa yang terjadi pada tubuhmu yang ramping semampai?" tanya Yusuf. "Tubuhku jadi rusak karena terlalu berat menanggung beban perpisahan denganmu," jawab Julaiha. "Mengapa matamu jadi buta?" tanya Yusuf. "Karena kehilangan dirimu, mataku menangis dan mengeluarkan air mata darah hingga tak bisa melihat lagi," jawab Julaiha. "Lantas bagaimana dengan kekayaanmu?" tanya Yusuf. "Kuberikan seluruh kekayaanku kepada siapa saja yang membawa berita tentang dirimu. Kini tiada lagi yang tersisa kecuali hatiku. Tak ada lagi yang kuinginkan kecuali melihatmu sekali lagi," jawab Julaiha. Yusuf merasa heran dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan belum juga mematikan makhluk ini dan membuatnya menderita sedemikian lama? Tiba-tiba terdengar suara jawaban dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku belum mengambilnya sebab dalam dirinya terkandung dunia cinta kepada orang yang juga kucintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan sekuntum mawar di taman kami dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena dia sangat sayang kepadamu, bagaimana engkau mengira aku akan mengambil hidupnya?" Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. "Kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang sangat berharga. Jika sekarang aku memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu." Dengan ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Julaiha kembali muda dan cantik. Matanya yang buta kembali dapat melihat serta dapat memancarkan cahaya. Sementara kemolekan tubuhnya seperti layaknya gadis berumur 17 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Kini kusatukan engkau dengan Julaiha di arsy pernikahan, ikatkan dirimu dengan simpul abadi." Sinar matahari kebenaran menerpa mata Julaiha sedemikian cemerlang, sehingga Yusuf lenyap di dalamnya laksana seberkas cahaya di dalam sinar sang surya. Sang pecinta dan kekasih akhirnya bersatu. Ya, bersatu dalam mahligai rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.